Halo, perkenalkan nama saya Dr. Anissa Putri, salah satu mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Trisakti Indonesia. Saya juga sebagai dokter umum di instalasi gawat darurat di rumah sakit swasta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pelayanan rumah sakit, terutama di instalasi gawat darurat. Baik, pada saat pasien pertama datang akan diterima oleh petugas triase. Kemudian akan ditriase. Triase yang digunakan di rumah sakit di Indonesia merupakan triase untuk mengkategorikan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan klinis. Triase sendiri terdapat 5 kategori. Kategori pertama dengan respon time segera, sehingga dia harus membutuhkan penilaian dan juga perawatannya segera. Jika tidak, kondisi ini sangat mengancam nyawa, seperti pada pasien henti jantung dan henti nafas. Hingga untuk respon time adalah segera dan juga dalam deskripsinya seperti misalnya keadaan yang mengancam nyawa, seperti henti jantung, henti nafas. Selanjutnya untuk kategori 2 atau darurat yang berwarna orange. Dalam artiannya, kondisi ini berarti yang sangat serius atau beresiko tinggi, sehingga untuk respon time dilakukan dalam 10 menit. Sedangkan untuk maksud dari kondisi yang sangat serius, maksudnya adalah kondisi yang dapat mengancam nyawa atau menimbulkan penurunan tanda vital yang dapat menyebabkan kegagalan sistem organ tubuh. Misalnya pada pasien-pasien seperti pada pasien dengan nyeri dada, kemudian pasien-pasien seperti suspek sepsis dengan GCS di bawah 13, atau mungkin dengan pasien-pasien yang mengalami gejala stroke akut. Hal ini tentunya merupakan kondisi yang apabila tidak segera untuk ditangani, bisa saja untuk menimbulkan penurunan yang menyebabkan kegagalan sistem organ tubuh. Selanjutnya pada triase 3 atau mendesak dengan warna hijau, yang artinya kondisi yang kompleks atau cepat memburuk. Kemudian yang terakhir adalah triase 5 dengan respon time 120 menit pada kondisi yang tidak gawat darurat. Kemudian selanjutnya pasien atau keluarga pasien akan diarahkan ke administrasi atau pendaftaran untuk melengkapi pemberkasan pendaftaran. Selanjutnya, apabila pasien dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan radiologi ataupun laboratorium, akan diarahkan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan penunjang tersebut dengan ditemani oleh petugas. Selanjutnya, apabila setelah dari pemeriksaan penunjang, pasien diperbolehkan untuk pulang atau berobat pulang asal jalan, pasien akan diarahkan ke farmasi apabila didapatkan diresepkan obat pulang.
pada depo farmasi akan dijelaskan oleh apoteker mengenai tata cara pemberian obat dan juga cara minum obat. Kemudian apabila pasien tidak diberikan oleh obat pulang, maka pasien akan langsung menuju kasir untuk menyelesaikan pembayaran. Kemudian apabila pasien diarahkan untuk dirawat inap, maka keluarga atau pasien akan kembali ke administrasi untuk melengkapi pemberkasan rawat inap. Selanjutnya, pasien sebelum dimasukkan ke rawat inap akan dipakai dalam identitas, akan dicocokkan nama lengkapnya, tanggal tempat lahirnya, dan juga apabila memiliki resiko alergi ataupun resiko jatuh akan diberikan penanda tambahan. Baik, terima kasih. Sekiranya sekian dari yang bisa saya sampaikan mengenai alur pelayanan di rumah sakit, terutama di isolasi gawat darurat. Apabila terdapat salah kata ataupun salah informasi, mohon maaf. Terima kasih.